misalnya mendadak kena Alzheimer, yang mana dia akhirnya lupa siapa diri dia, siapa orang-orang di lingkungannya. Nah itu saya melihat itu adalah penyakit yang sangat menakutkan ya, yang mana tidak terpikirkan oleh orang-orang waktu dia di usia 80-an, tapi begitu menginjak 81, 82 itu kan turunnya itu bisa cepat sekali ya. Itu yang saya takutkan. Sehingga Mhm. waktu begitu masuk usia 70, saya mulai kuliah. Iya, saya lihat Bapak juga, olahragawan ini ya, Nah luar itu biasa ini. nomor 1 itu. Nomor satu. Ini Bapak di usia sekarang 70 sudah di atas kepala 7 nih ya, 71. 71 Iya. tepatnya ya. Mhm. Tapi olahraganya masih sangat luar biasa ini, Ya, saya olahraga itu boleh katakan hampir tiap hari. tiap hari. Cuman Sabtu aja nggak olahraga karena kuliah kan. Ya, Jadi di 6 hari itu pasti olahraga. dan olahraga yang Pak Aul lakukan ini belum tentu anak usia 2, 30 bisa ngikutin gitu ya. Ya, biasanya ya kalau saya fitness pasti ada 2 orang yang mengikuti saya, itu anak-anak muda umur 25 sampai 30. Iya, Ya, satu asisten saya, oke. dia umur 25, satu lagi pengusaha juga umur 30. Nah, setiap pagi itu kami bertiga pasti gym ditemenin sama satu PT, Oh, tetap, sampai sekarang pun Bapak pakai PT? pakai PT. Oh, jadi tetap diawasi ya? Tetap diawasi. Kalau nggak Oke. ada PT kadang-kadang kita suka ngaco. Tapi luar biasa, di usia Pak Au, beban yang Bapak angkat itu nggak mungkin banyak orang bisa bisa ngikutin kan? Meskipun masih umur 20, 30 ya? Ya ini karena biasa aja. Jadi sebuah aktivitas kalau kita lekenin atau kita biasakan, maka akan menjadi bisa gitu. Iya. Dan Bapak nge-gym ini di mulai usia juga bukan usia yang relatif muda ya? Iya, saya mulai nge-gym itu dari usia 60. 60. Ya. Tapi waktu itu memang keinginannya punya six pack atau punya impian ke sana? Memang ada, cuman waktu itu umur pas 60 mulai sadar nih, ini usia udah kepala 6 nih, nggak boleh dibiarkan jadi peot, jadi kurang baik. Maka saya ambil inisiatif cari PT, saya mulai masuk ke dunia gym. Di saat itu fisik Bapak secara berat badan Ada 86 kilo waktu itu. 6. Sekarang konsisten di 70 kilo. Wow, 16 kilo ya yang hilang 16 ya? kilo diturunin. Heeh, lemak-lemak hilang 16 kilo ini. Jadi masih kurang 2 kilo yang harus diturunin. Kurang 16 kilo, usia lebih muda 20 kilo, 20 tahun. Nah itu mungkin orang lain, tapi saya sih buat wajah sih nggak penting, yang penting jiwa Fisik dong, kita tetap muda. fisik dong. Ya, fisik. Jadi Bapak di usia 60 mulai nge-gym, itu naik terus Pak, beban yang Bapak latih itu? Bebannya naik terus. Bahkan masih target saya itu untuk bench press harus bisa sampai 80 kilo. Tuh guys, 80 kilo. Dan itu berapa kali Pak angkat? Biasanya 12 kali 3. 12 kali. Sekarang Wow. baru sampai 75 kali 12. 75. Hmm. Waduh, itu saya sekali aja nggak bisa itu. Bisa kalau dilatih. Bisa kalau dilatih, ya itu guys. Kalau punya keinginan nggak ada yang Dan nggak bisa ya. konsisten. Harus dilatih dan konsisten. Ya. Kuncinya cuma itu Bapak dua. berapa tahun? Dari 60 sampai bisa akhirnya berat badan berkurang jadi 70 itu berapa tahun Cuma itu? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi terus ya? Terus Terus dia akhirnya kurang terus. berkurang terus? Ya, Setelah 3 tahun berarti di usia 63-an itu sudah six pack? sudah. Waduh. Itu latihannya berapa hari sekali Pak? Waktu itu seminggu 5 kali. Setiap latihan berapa jam? 1,5 jam. Waduh. Itu biasanya kalau nge-gym itu kan terus habis itu sakit semua Pak badannya Pak? Sebetulnya ya kalau ada PT dan cara kita benar dan kita biasain, harusnya nggak boleh sakit juga. Kalau sakit itu biasa di awal atau ada gerakan yang salah. Jadi Bapak nggak pernah sakit atau suka salah urat gitu? Nggak pernah, karena ada PT kan jagain. Nah di luar nge-gym itu yang Bapak rutin sampai sekarang Bapak lakukan,
Bapak ada olahraga lain apa, Pak? Ada golf. Oh, golf juga? Iya, Oh, itu melatih kelenturan ya? betul. Berenang sekali-sekali, Oke. sepeda juga sekali-sekali, off-road, Oke. hiking, Wow, itu kumpulannya beda-beda semua itu, Pak? beda-beda. Jadi temannya tambah banyak dong, Pak? Temen sih banyak banget. Semuanya di Bogor ya? Enggak juga ada yang di mana-mana ada aja. Walah, iya, luar biasa. Nah, apa yang paling Bapak sukai dari olahraga semua itu tadi? Tetap yang paling saya sukai adalah olahraga gym. Oh, nge-gym ya. Bapak juga ada ini toh, karate kan juga? Karate juga saya udah baru belakangan ini sih. Dulu dari tahun umur 18 saya latihan karate sampai tahun 75 sampai mungkin sekitar tahun 80 saya stop. Oke. Waktu itu ban coklat. Nah belakangan ini baru saya terusin lagi. Ya setahun kemarin saya terusin lagi. Sekarang sudah ban hitam baru saja naik ke dan 2. Wow. Jadi di usia Bapak 70 masih terus karate lagi dan meningkat ini. Meningkat dan target saya sampai dan 4 dari Jepang. Bapak apa ngelatih juga? Enggak, saya Enggak lebih ya? ikut aja. Oke. Dan kebetulan di kota Bogor ini saya ditunjuk sebagai ketua karate Bogor. Jadi Bapak ini memang seorang pengusaha sukses, tetapi juga selalu memikirkan bagaimana punya tubuh yang sehat ya. Ya, buat saya sih bisnis sukses nggak sukses itu nggak penting. Yang penting badan kita ini Yang penting sehat ya. sehat dan bisa bahagia itu yang paling penting. Dan kalau tes ini hasil darahnya gimana, Pak? Jarang ada bintang sih, hampir nggak ada. Dan terakhir minggu lalu hasil tesnya keluar, semuanya bagus. Dan Bapak nggak ada pantangan makan? Nggak ada. Oh, semua bisa makan? Semuanya bisa makan. Oh, Cuman gorengan-gorengan juga? nah itu hobinya justru gorengan. Orang Indonesia hobinya makan gorengan. Tapi nggak pernah banyak sih, cobain aja. Oke. Semua suka tapi cobain, sifatnya sedikit-sedikit aja. Ya. Nah ini Pak Au ini hobinya juga makan gorengan, tetapi dibayar dengan olahraga yang rutin. Iya, Nah, yang makan gorengan yang nggak pernah olahraga mesti hati-hati. boleh segala macam makan, tapi jangan banyak-banyak. Oh, makan juga dibatasin ya? Biasa kalau udah malam karbohidrat saya hilangin. Pagi selalu makan? Pagi makan, siang makan. Saya ini mulai kemarin jam 6.30 makan malam, sampai saat ini saya nggak makan ini Mas ya. Banyak yang begitu, justru itu yang sehat. Intermittent. Cuman minum Cleo aja. Itulah guys, kalau mau kelihatan selalu muda dan awet muda ya, dan juga sehat, ikut Pak Hermanto. Wah ya. ini Pak Au Jam juga 6, patut ditiru nih Pak Au. Makanya jam Pak Au 6 nggak ini makan, nanti makan lagi jadi 12 jam dia puas. 16 jam. 16 jam tuh guys. Boleh ikut tuh orang. Luar Kemarin biasa. sampai 20 jam baru makan saya. Tapi ya saya nggak apa-apa, saya happy aja. Saya pernah dengar katanya lebih enak ya. Ya karena membakar sel-sel yang nggak diperlukan kan. Betul. Tubuh kita ini kan sangat smart kan. Jadi kalau memang nggak ada makanan yang masuk, akhirnya sel-sel yang nggak kepake itu dibakar. Seminggu berapa kali begitu? Saya sering. Sering. Iya. Tiap hari sih saya nggak makan pagi. Jadi makannya cuma 2 kali, kadang sekali. Gitu. Ya. Pantas kelihatannya. Dan saya sering sehat. untuk restore itu detox kan, untuk mencuci usus. Oke. Karena gimana cara kita membersihkan usus kita ya dengan cara detox. Karena usus yang bersih, akhirnya kalau makannya dikit, itu nutrisinya terserap dengan sempurna. Usus itu paling penting. Karena kalau ususnya sampai kotor ya, waktu di kolonoskopi misalnya, lihat videonya, wih kotor banget, padahal sudah urus-urus kan ya, sudah biasanya sebelum kolonoskopi kan diurus-urus itu. Itu pun kadang masih kotor kan. Nah kita bagaimana untuk membersihkan ya dengan cara detox ya biasanya. Jadi mau saya coba nanti. Saya kasih nanti ya. Boleh. Ada restore. Pak Au sekarang sudah juga mendirikan organisasi YORT ya. Sebetulnya saya tidak mendirikan organisasi YORT. Jadi kata YORT ini adalah arti daripada singkatan Young and All. Oke. Ya. Jadi orang yang sudah usia matang ya. Saya tidak suka sebetulnya pakai kata usia lanjut. Lebih bagus usia lansia. Itu sangat menakutkan. Lebih bagus pakai usia mateng. Usia mateng ini kita butuh aktivitas. Ya, jadi usia yang sudah mateng tapi tetap harus punya aktivitas. Ya. Ya, aktivitas ini sifatnya lebih kepada
memaintain supaya fisik kita tidak turun. Kan banyak sekali ya orang kalau yang di usia pensiun ya, itu sudah merasa tua, terus tidak melakukan aktiviti apa-apa. Itu yang Nah, salah. Jadi kalau sudah punya cita-cita ingin pensiun di usia 55 atau 60 itu Ya. keliru. Ya, Justru selama kita masih bisa berdiri harusnya kerja. ya, Setuju ya? setuju sekali. Ya Tuh, kita guys, selama dikasih orang sukses di Indonesia aja seperti Pak Hermanto, dia setuju bahwa kita kalau masih bisa berdiri harus kerja. Yes. Jangan cari jalan untuk jadi pensiun. Ingat Ya. loh guys. Ya, kita enjoy life aja ya Pak ya. Nah, menurut Pak Au, usia manusia itu bisa berapa sih Pak? Relatif tergantung masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri punya target usia minimal 100 harus saya bisa sampai. Oke. Dan saat itu saya masih bisa melakukan aktivitas gym dengan bench yang tetap 80 kilo. Ya. Itu target saya. Bapak pernah baca nggak itu buku Life in 100? Nggak pernah. Itu di buku itu diterangkan kalau usia manusia itu sesungguhnya 150. Tetapi kena diskon. Diskon karena makanan, diskon karena pikiran, diskon karena kegiatan, lingkungan, dan macam sebagainya. Jadi rata-rata manusia, kehidupan manusia di dunia ya, itu berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia kan relatif rendah, 60 sampai 65 rata-rata ya. Kalau di Jepang bisa 80, 85. Rata-rata jauh itu lebih ya. tinggi rata-ratanya. Tetapi kenyataannya di dalam buku itu ditulis ya, kalau di Okinawa itu bisa 110, 120 orang hidupnya itu masih sehat. Jadi target saya 100 nggak berlebihan dong. Enggak, tapi memang Bapak nanti baca buku itu ya. Iya, Kenapa iya. mereka bisa hidup di 100, 120? Itu hidupnya di desa-desa. Makanannya, makanan organik itu. Iya. Jadi dia nanam-nanam sendiri, dimakan-makan sendiri. Dan setiap hari kerjanya kumpul-kumpul cuma sama sesama ini, teman-teman semua itu. Setiap hari happy-happy terus. Karena kan enggak terlalu mikirin terlalu banyak ke arah bisnis ya. Iya. Jadi memang bukan hidup di kota. Bukan. Dan ada 4 negara sama semua, kehidupannya semua di village. Iya. Tetapi memang ya, saya tambahkan ya, hidup di village, air itu juga sangat menjadi faktor yang sangat penting. Nggak boleh minum air sembarangan. Iya. Karena air yang kandungan mineralnya itu sangat tinggi, dan itu anorganik. Maksudnya tidak bagus bagi tubuh kita. Itu bisa terjadi pengendapan-pengendapan, akumulasi, yang akhirnya penyakitnya bisa keluar semua itu di usia 50-60 ya. Iya. Jadi itu jangan sembarangan. Kalau zaman dulu itu kan orang minum sumur, pokok ada air sumur, air mana diminum kan. Air hujan dulu. Oh, kalau air hujan itu bagus. Oh. Karena air hujan itu sesungguhnya nggak ada mineral-mineral, itu kan sudah difilter, air murni itu ya. Tetapi yang nggak bagus, air hujan itu membawa kotoran selama dia turun itu. Betul. Debu-debunya jadi ikut di air hujan itu. Tapi kalau itu sudah bersih ya, oh air hujan itu Suling bagus. dulu ya. Air hujan, air embun, itu bagus semua. Karena itu kan sudah sulingan kan. Iya. Jadi memang ya penting ya untuk hidup itu yang pertama rutin berolahraga ya Pak. Olahraga, makan teratur. Jaga makan ya. Nggak boleh banyak-banyak ya. Tidur teratur. Tidur teratur. Minumnya juga yang airnya juga air murni. Iya. Dan memang nggak boleh stres. Betul. Benar Jadi ya? hidupnya harus banyak main. Banyak happy. Banyak happy-happy lah. Saya kalau sama orang-orang bisnis ya, yang namanya target itu bukan stres loh. Target itu tantangan. Betul. Yang harus diraih. Jadi you Betul. lebih bergairah hidupnya. Iya. Jangan nanti dikasih target tinggi loh Pak. Katanya nggak boleh stres. Jangan dikasih target tinggi-tinggi nanti stres. Kalau saya punya prinsip sih bahwa di dalam kita dunia usaha atau di organisasi bisnis itu ada dua yang penting. Satu, target untuk mencapai performa yang selalu growth. Yes. Ya, karena tanpa growth ini adrenalin ini nggak terbentuk. Nggak terbentuk. Satu lagi ada happiness. Ya. Jadi organisasi itu harus diciptakan sedemikian enjoy buat karyawan. Ya. Supaya mereka itu terjadi motivasi, terjadinya loyalitas, Ya. terjadinya produktivitas muncul dari situ. Ya. Jadi dua yang penting di dalam dunia bisnis, khususnya di dalam organisasi. Satu adalah target tadi, growth. Ya. Yang kedua adalah happy. Yes. Jadi enjoy-nya dapat semuanya. Ya.
sehingga bisnis yang Bapak gelutin jadi bertumbuh dengan sehat dan cepat ya Pak ya? Betul, sekarang ya tumbuhnya lumayan lah. Kalau sudah besar seperti sekarang, growth-nya masih target berapa persen Pak? Tapi sejak pandemik sih makin dahsyat ya targetnya, udah 2 digit terus Dan terrealisasi ya? dan tercapai gitu. Nah, untuk anak-anak Pak, kembali, itu bagaimana Bapak menyikapi dari sisi nanti mungkin Bapak kan bisnisnya sudah menggurita ya. Itu Bapak akan menyerahkan ke anak-anak di usia Bapak yang saat ini atau Bapak kasih wasiat gitu? Saya punya prinsip tidak mau kasih harta sama anak, tidak ada warisan. Jadi bisnis saya yang ada saya jual ke anak-anak. Oke. Bapak Saya- kan dapat duit tuh sampai situ. Nah, duit saya biasanya saya tidak minta uang di muka. Oke. Saya kasih utang, nanti usia saya 75 ke atas mereka harus bayar utang sama saya. Oke. Jadi utang itulah yang saya tagih. Oke. Jadi bisnis saya jual ke 3 anak, satu persatu mulai sekarang saya jualin. Jual ke publik ya, saya mulai jualin aset, yang masih jalan saya jualin ke anak-anak. Itu jual dengan nilai buku ya Pak ya? Dengan nilai buku harga nggak saya tampau prinsip. Yang penting kamu nerusin bisnisnya. Oke. Ini saya jual ke CEO, nanti papa kalau sudah usia 75, papa setiap bulan mau datang nagih uang. Oke. Ya. Jadi saya kalau udah tua saya nggak mau minta duit sama anak saya nagih utang. Kenapa nggak anak langsung bayar Pak? Kok mesti ditagih Pak? Karena kondisi keuangan juga nggak baik. Kalau ditarik begitu saja sama saya, kesian mereka juga ya kan. Iya, iya. Apalagi belakangan ini kena pandemik ya memang kondisinya nggak begitu baik. Iya. Saya lebih cenderung milih oke kalian utang aja. Oh gitu ya. Jadi nggak dikasih tapi dihutangin ya. Utangin. Bikin surat, Ya. kurs dolar, dihitung ke kurs dolar, udah dilepas. Oh jadi utangnya dalam US dollar ya? Dalam US dollar. Oke. Tapi tanpa dihitung bunga. Tanpa bunga. Jadi ada uang berapapun suruh cepat-cepat bayar dong daripada US-nya nanti kalau meningkat Betul. atau berubah. Kalau mereka ada uang pasti dia bayar. Iya, iya. Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan-kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan-kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive, stay on fire. Berarti sisa uang yang ada di Bapak, toh nantinya akan menjadi warisan juga, Pak? Kalau masih sisa ya mungkin buat cucu. Untuk istri? Untuk istri. Oke. Nah sekarang saya coba bagaimana memanfaatkan uang yang ada untuk kebahagiaan saya. Oke. Istri nggak bekerja ya Pak? Masih bekerja juga. Oh ya? Iya. Oh jadi istri dengan Pak Au ini bekerja sama-sama mulai setelah Istri main? saya bantuin anak ngurusin Oh. keuangan. Oke. Kalau saya Di perusahaan yang properti? bukan di perusahaan retail tadi. Oh yang retail? Iya. Ya. Kalau saya pilih sendiri. Oke. Beda berapa Pak usia Bapak dengan istri? Beda 2 tahun. Oh beda sedikit? Iya. Jadi sama-sama olahragawan juga? Kebetulan dia senangnya aerobik sama dansa. Jadi setiap hari masing-masing punya kegiatan olahraga yang beda-beda. Oh Pak Au juga dansa dong? Belajar sedikit-sedikit lah. Oh
Rencana mungkin bulan depan saya mau lebih serius lagi. Karena sekarang lagu itu ya, kebetulan saya suka nyanyi. Iya. Lagu itu semuanya butuh gerakan. Makanya ini Bapak pakai ini ada head ini untuk apa ini Pak? Head ini sih sebetulnya ada 3 tujuan. Oke. Satu buat trendy supaya kelihatan awet muda. Oh sudah awet muda nih. Ya. Yang kedua Pakaian adalah Bapak juga milenial ini. betul. Yang kedua adalah untuk supaya saya di mana tempat saya nganggur atau di mobil tempat macet saya bisa dengerin lagu atau mau Langsung tidur dihubungkan pakai ke handphone karena Oke. ini Bluetooth. Yang terakhir ya ini cukup penting tapi ya agak tidak enak disampaikan, nggak masalah. Ini satu hal karena kalau kita sudah usia 70 itu leher sudah mulai mengerut. Ya banyak kerutan sehingga kalau dengan ini kerutan tertutup. Jadi kelihatannya masih oke. Masih muda. Kok nggak ke Korea atau ke Thailand dioperasi gitu Ya Pak? mungkin nanti kalau sudah keriputnya kebangetan ke sana. Iya. Ada rencana mau ke Korea, mau dipermak. Korea ya? Ada. Iya. Tapi muka Bapak klemis ini. Umur 70. Ya kelihatan masih 50 lebih lah. Terima kasih. Iya. Itu dari makanan juga Pak ya? Perawatan masih jalan sekarang. Oh sering ke ini untuk ke salon ya? Ke salon untuk di facial. Rambut Bapak juga masih original ini ya? Original tapi ada dicat lah. Iya, disemir aja ya? Semir aja. Oh tapi kan nggak rontok Pak? Enggak. Tapi Pak Herman juga rambutnya masih nggak dicat kan? Dicat. Dicat. Tapi masih kompor Karena kalau juga. nggak dicat kan putih di kanan kiri saya ya. Tiap kali ketemu orang mesti, loh kok putih? Saya malas jawabnya, udah saya semir aja. Iya disemir gini kan kelihatan 45 masih oke loh. Ya biar lebih ini energik ya Pak. Iya. Karena kita mesti kasih sharing-sharing terus ya. Sharing-sharing untuk para milenial Gen Z ini. Betul. Supaya mereka juga bersemangat ya. Dan sekarang memang banyak kan gaulnya ya sama-sama anak milenial. Iya. Bapak suka nyanyi juga ya? Memang hobi saya salah satu nyanyi. Justru saya bisa YouTuber itu ya karena nyanyi. Oke. Saya ikutin sebuah lagu Ojo Bandingke. Saya terjemahkan ke Mandarin. Saya nyanyi hanya dalam urusan 2 bulan jadi YouTuber. Bapak bisa mau nyanyi coba satu bait aja? Mesti ada musiknya. Iya. Bapak nyanyi juga rutin ya? Rutin memang. Biasanya malam lah setengah jam buat latihan nyanyi. Oke. Terus tidurnya berapa jam Pak sehari? Satu hari 4 jam sampai 5 jam. Wow. Tidur cuma 4-5 jam? Memang sudah kebiasaan. Enggak tidur siang? Enggak. Berarti tidurnya malam, bangunnya pagi ya? Iya. Biasanya jam 4 udah bangun. Jam 11. Tapi umumnya sih 4 jam, 4 jam setengah udah cukup lah. Wow. Kayak ini mau ke Surabaya kemarin ya masih sempat tidur 4 jam. Dan Bapak kalau di perjalanan, di pesawat, di mobil nggak tidur? Tidur biasa. Banyak kan tidur. Ya berarti kalau ditambah dengan tidur di perjalanan atau tidur siang kan jadi 6-7 jam. Ya kalau di mobil, kalau nggak di mobil ya nggak. Nggak apa-apa ya? Karena di kantor sih ada ranjang, saya sediain ranjang. Kadang-kadang tidur seberapa jam di siang hari suka juga. Oke. Kalau lagi ngantuk ya udah tidur sebentar. Tapi tidak harus menjadi kebiasaan setiap hari? Enggak setiap hari. Kadang-kadang aja. Oke. Nah ini ke depan apa Pak yang Bapak ingin raih lagi nih Pak? Bapak sudah meraih dari sisi fisik Bapak luar biasa, bisnis Bapak bertumbuh hebat. Apalagi yang Bapak ingin raih ini? Saya sih cuma satu, sekarang target saya lebih kepada pribadi saya. Ya, kepada keluarga. Saya ingin memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Saya bisa bahagia, saya bisa sehat, saya bisa panjang umur. Seperti tadi saya katakan, target saya 100 minimal. Ya. Yes. Masih dan sehat bisa, ya Pak ya? Dan sehat. Dan setelah itu ya melihat anak-anak sukses. Karena mereka sudah bisa meneruskan, silakanlah. Biarlah mereka yang bermimpi. Ya. Saya sudah mau tidur nyenyak. Oke. Pak Aud, tadi ngomong-ngomong soal kesehatan ya. Kesehatan ini secara fisik ya, secara jasmani, Bapak kan sudah luar biasa. Nah, gimana ngelatih kesehatan dari sisi rohani? Ini harus ada keseimbangan ya. Jadi antara jasmani dan rohani ini, dua-dua ini harus seimbang. Ya. Banyak orang yang kuat di rohani, fisiknya malah berantakan. Oke.
juga jangan sampai kita jasmani kita urus, termasuk duniawi, Ya, akhirnya sorgawinya lupa. oke, Jadi ini dua aspek yang memang harus ada satu keseimbangan. oke. Jadi tiap pagi kita berdoa atau tiap minggu kita ke gereja, Ya. itu harus kita lakukan. Saya kan melihat banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Dia sudah menyiapkan untuk hari tuanya dengan baik ya. Tetapi mendadak mengalami gangguan dari sisi pemikirannya. Jadi misalnya mendadak kena Alzheimer, yang mana dia akhirnya lupa siapa diri dia, siapa orang-orang di lingkungannya. Nah itu saya melihat itu adalah penyakit yang sangat menakutkan ya. Yang mana tidak terpikirkan oleh orang-orang waktu dia di usia 80-an. Tapi begitu menginjak 81, 82, itu kan turunnya itu bisa cepat sekali ya. Itu yang saya takutkan. Sehingga waktu begitu masuk usia 70, saya mulai kuliah. Ya. Jadi saya kuliah, bahkan target Itu saya untuk melatih otak Bapak dari ya otak sisi ini saya supaya intelijensia ya Pak ya. otak ini terus jalan. Bahkan target saya Tapi dalam sisi kepikunan itu loh Pak, itu Betul. biasanya tetap menghampiri beberapa orang-orang yang saya temuin ya. Dan kita harus tetap jangan disibukkan dengan pekerjaan yang meres otak. Lebih kepada Ada happiness. kadang bukan kejadian yang memeras otak Pak, tapi ada kejadian yang ini yang saya lihat ya Pak ya, di usia sudah 80 lebih ya, 85, 86, terus ditinggal oleh orang yang dicintai. Atau orang yang dicintai itu mendadak kena sakit yang tidak bisa diobatin. Nah itu biasanya down banget Pak. Habis itu terus mulai pikun-pikun. Nah akhirnya dia lupa jadi diri dia gitu. Ya mungkin karena dia salah pola hidup ya. Ya, Setelah begitu dia tidak memilih jalan yang benar sehingga malah dipikirin terus kan. ya. Jadi memang sakit itu terkadang karena kita tidak tahu aja jadi dia sakit. Harusnya kalau kita tahu, harusnya sih nggak perlu sakit gitu loh. Itu kan hal-hal yang perlu diantisipasi juga ya Karena Pak ya. Tuhan tidak memberikan orang sakit kok. Nggak Yang ada bikin hal-hal yang di luar dari yang perencanaan kita gitu ya. ya kecuali kecelakaan ya itu lain cerita lah ya. Ya, Itu ya. kasuistis lah. Oke. Tapi harusnya kita bisa hidup sehat kok. Ya. Tidak perlu sakit kok. Pak Au percaya orang yang sukses itu dari hoki itu berapa persen Pak? Paling 5%. Oke. Jadi buat saya hoki Jadi itu 95% harus upaya sendiri ya. ya dari otak kita sendiri lah. Nggak apa yang kita lakukan, apa yang ya kita tenaga kerjakan kita ya. sama otak kita lah itu Ya. sebetulnya. Peluang-peluang itu datang juga karena reputasi yang sudah kita bangun ya. Ya dari moralitas kita, ya spiritualitas kita, intelektualitas kita, sosialitas kita, sama fisikalitas kita itu yang membuat kita sukses. Oke Pak Au, ini waktunya udah nggak terasa ini, udah 1 jam lebih juga nih ya. Betul. Pak Au bisa ini kasih pesan-pesan ke para sobat sukses milenial ini. Bagaimana yang ingin memulai sebuah bisnis ya. Tentunya Pak Au kan sudah memberikan contoh tanpa modal, hanya bermodalkan 350.000 tapi bisa menjadi bisnis yang menggurita ya. Nah ini bisa kasih advice Pak ke para milenial ini. Buat para pemirsa, kalau mau cerita sukses di bidang bisnis, selayaknya cari Pak Herman, itu lebih cocok ya. Tapi ya prinsipnya hampir sama lah. Kita sukses ini harus berani kita mulain dengan satu semangat dan satu mimpi yang besar supaya kita bisa untuk mencapai tujuan yang memang sudah pasti. Jadi visi misinya itu harus jelas. Nah setelah itu ya kita harus betul-betul serius dan fokus pada bisnis itu sampai dia menjadi besar. Jangan mencok sana, mencok sini. Nah, itu yang penting dan harus memiliki satu kemampuan inovatif yang baik. Harus terus berubah dan berubah. Jangan stuck di satu kebiasaan. Jadi kita harus ikuti pertumbuhan zaman, menciptakan produk baru supaya bisa tumbuh di setiap tahun. Dan berikutnya jangan lupa guys, kalau cerita kesehatan nanti satu saat juga mungkin kalian juga akan sampai ke sana. Jadi kesehatan itu harusnya dijaga
sejak kalian masih muda. Tiap hari usahakan harus olahraga. Makan teratur, belajar teratur. Dan jangan punya mimpi untuk ingin pensiun. Itu salah. Ya. Oke. Tapi yang jelas nikmatilah. Apapun yang kita kerjakan, kita nikmati, kita syukuri, pasti hidup kita akan bahagia. Oke? Oke, luar biasa Pak U. Terima kasih sekali. Itu ya, Sobat Sukses ya. Itu luar biasa sekali, didengarkannya jangan hanya sekali saja ya. Jadi siapapun yang memang punya jiwa ingin menjadi wirausaha, ingin menjadi entrepreneur, jangan lupa harus mencantangkan apa impian yang ingin you raih ya. Impian itu bisa 5 tahunan aja, jangan terlalu panjang juga. Jadi setelah 5 tahun you capai, you punya mimpi yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Dan you bagaimana cara untuk meraih impian itu tadi? Ya itu tadi ya, Pak U sudah ngomong, you harus punya diferensiasi, harus punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan kompetitor, dan kelebihannya yang dibutuhkan oleh konsumen tentunya. Sehingga akhirnya perusahaan yang Anda bina itu bisa bertumbuh dengan sehat dan kuat, sehingga meraih apa yang you impikan. Dan kalau ngomong soal kesehatan, tadi juga sudah dibahas ya, nothing is free in the world ya. Jadi kalau mau sehat ya harus dibayar. Dengan apa? Ya dengan olahraga rutin ya. Karena kalau kita punya jiwa yang sehat, punya semangat, ya tentunya itu akan bisa menjadi satu foundation untuk usaha bisnis yang Anda lagi ingin raih gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali dan kita mesti hidupnya enjoy ya Pak ya. Enjoy life, enjoy your business. Tapi jangan lupa ya, nanti masuk ke channel YouTube, like, subscribe, dan share ke teman-teman channelnya Pak Hermanto apa? Hermanto Tanoko. Hermanto Tanoko. Ya. Masuk ke channel itu dan masuk ke channel YouTube juga York Indonesia. York milik dari Pak Auk Bintoro. Iya. Ya. Like, subscribe, dan Yes. share ke teman-teman. Ya. Dan kapan saja Anda butuh informasi atau mungkin mau menanyakan sesuatu, silakan telepon saya 08 111 satunya 4 kali 3188. Wow, Saya luar biasa. akan coba untuk memberikan solusi kalau ada masalah. Mari kita sharing. Oke? Wah, luar biasa. Thank you so much nih Pak Auk ya. Itu Sobat Sukses sudah dikasih nomor kontak dari Pak Auk. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana start the business, mengalami hambatan, mengalami masalah, terus juga bagaimana start untuk memulai berolahraga, tentunya bisa langsung WA ke Pak Auk ya. Ini luar biasa sekali, udah dikasih nomor handphonenya ini. Tapi kalau cerita sukses enaknya cari Pak Hermanto. Tapi kalau cari kesehatan, kebahagiaan, cari saya. Luar Ini biasa. orangnya. Yes. Thank you so much ya. Stay humble, stay positive, stay on fire. Hidup York dan Yes. Hermanto.